sampai nggak istirahat. Itu nggak boleh, itu zalim. Isuk zikir, sore zikir, peting zikir, kesare-sare zikir ke Allah, temenang. Karena mata punya hak, ya, badan punya hak untuk istirahat. Jadi mesti kita manage waktu sehingga waktu tidak idle, waktu tidak kosong. Kenapa? Karena dua nikmat yang banyak tertipu itu dua nikmat itu. Yang pertama apa? As-sihhatu wal faragu, ya, waktu sehat dan waktu luang, waktu kosong. Alhamdulillah kita dari tadi dari jam 3 bangun mungkin Bapak, ya, kita gunakan untuk tahajud, untuk muhasabah, untuk munajat, kemudian kita ke masjid berjamaah, sholat subuh, sambung lagi sampai sedikit lagi lah Pak ya, nggak lama-lama ya, paling setengah jam kurang deh ya. Kita duduk itikaf lagi di masjid, cari ilmu, bersilaturahmi. Wah ini luar biasa. Di jam 3, 4, 5, 6, 4 jam dalam naungan Allah, insya Allah. Harus begitu. Setelah ini mungkin ada yang jogging Pak ya, jogging kelilingan kebun raya 7 kali itu ya. Hari-hari atau kemana lah ya, ke Sentul ya, atau ke sini aja Pak di kelilingannya, nggak apa-apa, sehat kan? Semuanya kita atur waktu. Ada daily activity, ya semuanya dari jam sekian jam sekian, ada baca Quran dan sebagainya, ada zikir, ada sholat sunat syuruk, ya, kumpul sama keluarga dan sebagainya. Yang penting semuanya ada kegiatan, karena hidup adalah ibadah, sesuatu itu ibadah. Kita punya waktu berapa? 24 jam. Semuanya kan lillahi rabbil alamin kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tidak ada tuh dikotomi ya. Walaupun mungkin ada penekanan-penekanan ya. Ada waktu buat keluarga, buat diri kita, ada waktu buat Allah kan, ada waktu buat tetangga, buat masyarakat, ada ya. Atau buat flora dan fauna juga ada. Kok ada waktu buat itu ya? Kalau Bapak melihara burung ya dikasih makan tuh burung. Betul ya? Ada yang melihara burung ya, ada melihara lagi kucing kan, ya, ikan ya. Saya suka ikan tuh Pak. Ada juga melihara ikan kan, kasih makan kan, gitu Pak. Gitu. Jadi itu ada waktu, ya, diatur waktu itu. Tapi untuk amal soleh, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Bapak rahimakumullah. Jadi itu yang ketiga, esensi waktu adalah nikmat. Yang keempat, waktu adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah. Nah, ini hati-hati nih, titipan dari Allah. Karena titipan dari Allah, maka dia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi semua yang kita miliki titipan dari Allah, termasuk waktu, ya umur, ya kesehatan kan, waktu umur panjang, sehat itu kan semuanya titipan dari Allah. Makanya ada hadis yang berbunyi, nah ini sudah bocor nih, kisi-kisi nanti soal di akhirat nih. Kalau sudah begini nggak dipersiapkan, ya kamalina anteng. Ya, Rasul mengatakan ya sudah ada nih pertanyaan nanti di akhirat kelak. Lantazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi pada hari kiamat nanti belumlah tegak kaki ditanya 4 perkara pada kita. Nah, ini tentang waktu Pak. Yang 1, 2 itu. Yang pertama an umrihi fima afna. Dari hal umurnya, kemana dia habiskan umur. Kenapa ditanya umur? Karena umur amanah, titipan dari Allah. Hak guna pakai lah. Jadi diberikan oleh Allah hak guna pakai umur. Ada waktunya. Dan ada pertanyaannya di akhirat. Kemana kau habiskan umur? Dikasih waktu 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, atau kurang atau lebih, ditanya oleh Allah. Maka semakin panjang umur, semakin panjang pertanyaannya Pak. Tapi tadi yang penting bukan panjang pendeknya umur, tapi apa yang kita isi dalam umur kita. Karena Rasul mengatakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Jadi semakin tua semakin berkualitas ibadah dan amal soleh, semakin bagus imannya, semakin dekat dengan Allah, semakin menyadari dosa dan kesalahan sehingga banyak bertobat kepada Allah. Tapi sebaliknya, wasyarun nas, sejelek-jelek manusia, mantola umruhu wasyaru amalihi. Orang yang panjang umurnya tapi banyak maksiat.
tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi gitu. Itu sejelek-jelek manusia kata Rasul itu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan tambah soleh hidupnya gitu. Itu sebaik-baik manusia. Jadi boleh kita berdoa, Allahumma tawil umrona wa ahsin a'malana gitu. Ingat Pak doa gitu Pak? Sering-sering tuh saya sampaikan. Allahumma tawil umrona wa ahsin a'malana wa sahih adsadana wa wasi arzaqona wa sahil umurona wa hasil maqasidana. Ya. Allahumma tawil umrona, ya Allah panjangkanlah umurku. Boleh. Tapi untuk apa panjang umur? Wa ahsin a'malan, agar aku bisa berbuat baik, bisa nambah ibadah, bisa nambah soleh. Wa wasi arzaqona, ya. Lapangkanlah rezekiku. Ya. Wa sahil umurona, mudahkanlah urusanku ya Allah. Wa hasil maqasidana, dan sampaikanlah tujuanku ke surgamu ya Allah. Kan begitu. Begitu boleh tawil umur. Karena sebaik-baik manusia yang panjang umurnya tapi soleh hidupnya. Sebaik-baik manusia itu Pak. Seburuk-buruk manusia, itu yang harus kita hindari nih. Wa syarunna man tola umruhu wa syaru amali. Yang panjang umurnya tapi maksiat melulu kepada Allah. Naudzubillah. Ya, semakin kolot bukan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Ini sejelek-jelek manusia. Maka kita harus jadi orang yang sebaik-baik manusia, yang umur kita bertambah sekarang ini, sebenarnya bukan bertambah ya, berkurang jatahnya ya. Secara matematis bertambah memang. Ya. Umur saya 54, 22, 25. Itu bertambah matematisnya, tapi berkurang sebenarnya. Berkurang jatah umur kita. Kalau misalkan sipulan jatahnya 63 tahun, kalau dia bertambah 1 tahun, berkurang jatah umurnya tahun itu. Tapi begitu ya, maka untuk itulah kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kan? Karena waktu adalah titipan dari Allah yang akan nanti dihisab pada hari kiamat. Dengan 4 pertanyaan tadi. Yang pertama, umur akan ditanya. Yang kedua, masa muda. Ini masa muda, ada itu ada. Dan ini anak muda Pak, udah tua semua gitu ya. Wa an syababihi, apa? Wa an syababihi. Dan masa mudanya, kemana dihabiskan masa mudanya? Alhamdulillah, bapak-bapak ini ya orang-orang yang soleh insya Allah ya. Di masa muda dulu kan, ya, banyak berbuat baik, insya Allah. Masa muda ditanya. Yang ketiga tentang ilmu ditanya. Keempat tentang harta. Nah, ini. Jadi Bapak rahimakumullah, kembali ke bahasan kita, waktu itu adalah titik yang akan dihisab nanti di akhirat. Dan yang kelima, waktu adalah wasilatul hayat, sarana. Ya. Waktu adalah sarana bagi manusia, apakah dia ya bisa menggunakan waktu untuk menjadi orang-orang yang soleh, untuk beramal soleh, atau untuk beramal masih. Ya, itu tergantung kita menyikapi waktu itu. Dan Allah sudah sediakan sarananya, dan umur dan kesehatan silakan diisi oleh Allah. Ya, waktu sudah ada, nikmat sudah banyak, petunjuk sudah ada, Rasul sudah diutus. Nah, tinggal kita bisa memanfaatkan itu semua dengan waktu kita atau sebaliknya. Nah, maka dalam surah Al-Baqarah ini ayat 200 dan 21. Ayat 200-nya itu manusia yang punya moto the time is money. Nah, itu materialisme. Ada orang yang materialisme, yang hidup adalah uang. Waktu adalah uang. Kullu syai'in bil fulus. Ma fi fulus mampus, itu kira-kira gitu. Semuanya dengan uang aja ukurannya ya. Enggak ada uang mampu itu. Itu the time is money ya. The time is money, gitu kan ada. Tapi ayat selanjutnya, ayat 201-nya, ini ayat yang untuk kita semua insya Allah. Waktu adalah iman. Waktu adalah amal soleh. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah untuk kebahagiaan akhirat. Makanya beda. Coba, wa minan nas mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati
min khalaq. Ini kelompok materialisme tadi yang mengatakan the time is money. Ya Allah, berikanlah aku di dunia ini kebahagiaan dan di akhirat nggak dapat apa-apa dia. Karena dunia doang. Diulik dunia we. Gawe diulik barang penting salat henteu gitu. Gawe diulik barang penting puasa henteu. Oh, mau anu sunah mah nu wajib ge henteu. Loba duit zakat henteu. Nah, ini yang pertama nih, ayat 200 Al-Baqarah. Tapi yang ayat selanjutnya 201-nya, nah ini doa kita kan. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu Bapak doa itu ada dalam Al-Qur'an. Itu doa sapu jagat gitu ya. Ya, doa. Kalaupun kita berdoa panjang kemana-mana, pasti ke sana ujungnya. Betul Pak ya? Itu Al-Baqarah 201. Nah, Al-Baqarah 200-nya itu Allah menyampaikan pada kita informasi tentang orang yang dunia doang. Diberi ku Allah dunia. Hayang dunia diberi ku Allah. Tapi di akhirat teu meunang nanaon. Wa ma lahum fil akhirah min khalaq. Nah, kalau kita, umur kita, kesehatan kita, waktu kita dedikasikan untuk ibadah kepada Allah. Memperbanyak amal soleh untuk bekal akhirat kita. Sehingga doa kita berbeda dengan mereka yang dunia doang. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti dikaitkan dengan surah An-Najm ayat 42. Al-Insyiqaq ayat 6, itu kan? Ya ayyuhal insan innaka apa? Kadihun kadhan famulaq. Wahai manusia, engkau telah bekerja keras menggunakan umurmu, waktumu untuk keliling ini, ya, keliling dunia ini kan, anu ka pasar, anu ka sawah, buka kantor, wah, anu bisnis macam-macam udah. Tapi ingatlah, pada akhirnya kau akan kembali kepada aku, kata Allah. Ya, apapun kesibukan kita dengan waktu kita, ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Sama dengan surah An-Najm ayat 42. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Pada akhirnya kau semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya, mawa naon orang teh kayak ke akhirat. Nah, kemarin kita sudah sampaikan kan, wallah yad'u ila darissalam. Kita bakal mudik nanti ke kampung akhirat kita dengan penuh kedamaian dan penuh kebahagiaan masuk surganya Allah Subhanahu. Maka tadi doanya yang 201 Pak. Al-Baqarah 201. Jangan jadi Al-Baqarah 200. Dunia menang, akhirat menang gitu, jangan. Ya, kalau kita ingin dunia menang, akhirat juga, itu 201. Itu Pak sekalian 5 ya, esensi waktu. Apa Pak? 5 esensi waktu. Ditulis banyak. Nah, tulis. 5 esensi waktu. 1 apa Pak tadi? Kekayaan yang paling berharga. Kekayaan yang paling berharga itu waktu, Pak. Yang kedua, kalau saya ujian ya, ujian keimanan. Kita akan diuji dengan waktu. Ujungnya gagal atau sukses, untung atau rugi, tergantung kita ini dengan waktu kita diuji. Berapa tahun diuji? Tergantung umur kita berapa. Tapi tadi Allah mengatakan ditangguhkan. Kadang-kadang sampai 40 tahun, sampai 60 tahun. Nah, itu ujian. Ujungnya terserah, khusrin atau falah ya. Yang ketiga nikmat. Apa? Nikmat. Tadi ayatnya sudah jelaskan. Nah, nikmat dan syukur. Yang keempat amanah, Pak. Titipan. Baru kelima itu apa tadi? Wasilah. Wasilatul hayat. Hingga nanti Al-Baqarah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 200 atau 201. Nah, kalau kita inginlah insya Allah ya, sebagai sarana hidup untuk mencapai dunia baik, akhirat juga baik. Nah, kalau kita tahu bahwa waktu itu adalah 5 ini esensinya, maka bagaimana sikap kita dengan waktu? 1, 2, 3,
opat, 5, genep, 7, 8, 9. Paling tidak ada 9 poin ya sikap kita dengan waktu. Saya bacakan aja lah biar tuntas ya, karena minggu depan sudah masuk rodoah ini ya, bab menyusui ya, anak menyusui ibunya. Tunda hela itu. Nah ini 9 Pak. Apa 9 itu? Nah, nggak diterangkan, disebutin aja lah. Karena ini sampai jam 2 konsep ya menyata disebutkan. Nyahnya iji isi waktu dengan iman. 2, isi waktu dengan amal soleh. 3, isi waktu dengan tausiah, dakwah, mengajak kebaikan. Ya, itu ada pada surah Al-Asr ayat 1-3. Ini surah yang pendek tapi punya makna syamil. Apa? Syamil. Jadi mencukupi lah semua. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawa. Jadi orang yang tak akan pernah rugi itu orang yang hidupnya diisi dengan iman, dengan amal soleh, dan dengan saling bertausiah. Jadi jangan sampai lepas iman ya, jangan sampai lepas amal soleh, jangan sampai lepas tausiah. Karena ini adalah 3 karakter yang akan membuat kita bahagia, selamat, dan sukses di dunia akhirat. Ini wal asri ayat 1. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu dan manfaatkan waktu ya dengan sebaik-baiknya. Jangan lagau. Apa lagau ya? Itu lagau. Itu ada dalam surah Al-Mu'minun. Nanti ayat 1 dan 3 lah. Jangan semuanya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman yang beruntung itu? Allah sebutkan karakternya dari ayat 2 sampai ayat 9. Ayat 3-nya, ini kaitan dengan waktu ini. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman yang beruntung itu orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Produktif dengan waktu. Dunia produktif, akhirat produktif. Gitu. Nah, itu orang yang beriman begitu harusnya. Jadi dia tidak ada waktu yang idle. Waktu jeung ngalamun. Gawena ngalamun we, isuk ngalamun, berang ngalamun, sore ngalaweung, peuting ngalaweung, tidak ada waktu. Semuanya ada. Setiap detik, menit ada kegiatan yang bermanfaat, yang berkualitas, yang berguna. Tidak ada waktu yang sia-sia. Betul ya? Yang melalaikan hidupnya tidak. Ini yang nomor 3. Ya, nanti lihat surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa? 3 lah. 1 dan 3. Pada aflahal mu'minun ayat 3-nya walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kalau main gapleh manfaat. Ya. Ma nadimta ala syai'in nadami alayya ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fi ajali walam yajid fi amali. Nah, ini ada sebuah ungkapan dari Ibnu Mas'ud ya. Tidak ada sesuatu yang aku merasa menyesal kata beliau. Aku tidak menyesal kata beliau kecuali kalau ya hari itu berlalu tapi amalku tidak menambah. Hari berlalu umurku berkurang, amalku tidak nambah. Itu yang aku sesali. Jadi nggak menyesal tuh, menang duit, kekurangan harta, tidak menyesal. Tapi yang aku sesali kata Ibnu Mas'ud, kalau hari sudah berlalu, umurku berkurang, tapi amalku nggak nambah. Itu yang aku sesali. Artinya apa Pak sekalian? Ini motivasi buat kita, jangan sampai hari kita tidak menambah amal soleh, tidak menambah ibadah, bekal kita untuk akhirat. Untuk itulah maka mari kita gunakan waktu, manfaatkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Sebagaimana Rasul mengatakan, iktadim khamsan qabla khamsan. Nanti ya, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragoka qabla syukrika, wa hayataka qabla mautika. Itu 5 itu ya. Kayaknya pernah itu dibacakan oleh Oma Irama ya. Ada ya?
Ingat Pak ya? Ingat itu. Bagus itu. Nasihat kan. Ya. Gunakan 5 waktu sebelum datang yang 5 kata Rasul. Yang pertama, waktu sehat sebelum datang masa sakit. Kalau udah sakit kan terbatas Pak ya. Sholatnya udah sempurnanya, mau sehat kan, waduh, mumpung sehat lah, ayo langkahkan kaki ke tempat-tempat yang berkualitas ya, yang membuat kita bertambah amal soleh kita. Mumpung sehat, sebelum datang sakit. Yang kedua apa? Wasyababa qabla haramika, waktu muda sebelum datang masa tua. Yang ketiga, waktu kaya sebelum datang miskin. Yang keempat, waktu luang sebelum datang sibuk. Ini ada yang mengartikan sebelum datang sakaratul maut. Mungkin kita masih udah sakaratul maut kan udah ya terbatas sebenarnya. Dan yang kelima, waktu hidup sebelum datang kematian. Itu yang keempat, yang keempat Pak ya. Yang kelima, ya, muhasabah. Perbanyak introspeksi diri, evaluasi diri. Itu surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qadamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu yang kelima ya. Ya jadi memperbanyak muhasabah, mengevaluasi umur kita sudah sekian tahun. Apakah banyak bekal kesalehan atau banyak dosa? Itu dievaluasi. Saya sering pernah mengatakan kalau kita memuhasabah harian Pak, per waktu sholat aja. Jadi ketika sholat zuhur duduk sejenak, istighfar, zikir, doa sejenak. Tadi nggak subuh tapi kajuhur teh apa perbuatan kita? Nah gitu, direkap. Ya. Supaya kalau tahunan kan menjelang tahun baru, ya mari kita akan muhasabah. Dilatih Pak, pohon manten. Tapi kalau per waktu sholat itu cepat tadi. Jadi zuhur nih kita duduk sejenak, muhasabah, evaluasi apa saja nih yang kita kerjakan dari subuh sampai zuhur gitu. Ngomong naon hungku ada. Kalau saya aduh ini bahasa yang banyak ngomong deh Pak. Pas muhasabah ya, muhasabah kan juga. Tadi ngomong naon aja di duta kencana tadi. Sajam deh ya tadi. Apakah ada yang nyakitin orang? Itu juga dimuhasabah. Apa ada yang sia-sianya? Habis dari sini ke BSI pada nyambung jam 8. Ngomong deh ya, muhasabah. Sama dengan kita semua apa yang kita kerjakan dari subuh sampai ketika asar kita muhasabah sejenak. Apa aja kita kerjakan dari zuhur ke asar sampai maghrib sampai mau tidur dimuhasabahi, direkapitulasi kembali perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau ada yang salah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Lamun aya salah ka sesama manusia, WA. Ustaz, ya. Pak, fulan, hapunten tadinya nyarios. Nah, itu cepat-cepat kalau kita muhasabah. Yang baik kita tingkatkan untuk esok hari. Begitu Pak, itu muhasabah namanya. Apa muhasabah? Agar waktu kita ini betul-betul ya steril ya dari dosa dan dari maksiat. Dari hari ke hari. Itu muhasabah yang nomor 5 ya. Perbanyak muhasabah. Nanti Bapak sekalian juga dalam surah misalkan Al-Baqarah ayat 185, surah Ibrahim ayat 7, Ali Imran ayat 135, itu saya kira hasil muhasabah itu pertama harus melahirkan kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kita banyak dosa, kita banyak salah. Sehingga kita istighfar, tobat kepada Allah. Minta maaf kepada sama manusia. Boleh Pak ya. Makanya saya kalau habis ceramah pasti mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu sih mungkin kalau lagu saya selama ngomong 1 jam depan bapak-bapak ada satu kata yang bisa membuat bapak tidak enak dengan saya kan, paling tidak sudah minta maaf lagi. Dimaafkan Pak ya, insyaallah dimaafkan. Karena niatnya tidak ada yang menyinggung ya sebenarnya. Pak ada aja kan manusia kan. Kalau tidak nggak sengaja minta maaf pada manusia, kepada Allah istighfar atas kelalaian kita. Begitu Mas, mestinya begitu. Jangan sampai ya kita meninggal membawa dosa dan kesalahan. Ini muhasabah perlu ya, selalu kita menghitung-hitung amal kita, ya mengevaluasi ya
perbuatan kita. Ini ya surah apa tadi? Al-Hasyr ayat 18, surah Al-Baqarah 155, harus sabar ya. Hasil muhasabah itu pertama istighfar, tobat. Kedua sabar. Ketiga syukur. Itu hasil muhasabah itu begitu. Yang keenam, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini yang keenam, Pak. Sikap kita dengan waktu. Berlomba-lomba dengan berbuat baik. Itu Al-Baqarah 144 ya. Walikulli wijhatun wa muwaliha fastabiqul khairat. Apa? Fastabiqul. Jadi wujudnya nanti apa yang telah kukerjakan ya dalam hidup ini dari kebaikan. Apakah sudah bermanfaat buat manusia? Karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum. Berbuat baik kita berlomba-lomba, harus berlomba. Jangan berlomba-lomba dan berbuat buruk. Nggak boleh ya. Tapi dalam berbuat, Pak, kalau dia bisa berjamaah, kenapa aku nggak bisa? Itu boleh, Pak. Kalau dia bisa ngaji, kenapa aku nggak bisa gitu kan? Udah sama-sama punya waktu, sehat, panjang umur. Allah kasih rezeki juga. Kalau dia bisa bersedekah, kenapa aku tidak kan gitu? Itu begitu boleh, Pak. Boleh. Kalau dia bisa berinfak, berwakaf, kenapa aku tidak? Itu boleh. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul, itu ada ayatnya kan? Jadi mengisi waktu dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang ketujuh, dua dai banyak, tilu dai. Ya, perbanyak bekal. Ya, mengisi waktu dengan ya memperbanyak bekal takwa lah ya. Itu dalam Al-Baqarah 107. Wa tajawwadu fa inna khajari taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekalah engkau dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada taat kepada Allah dan tinggalkan larangan. Al-Baqarah 197. Itu kan. Juga surah ada hadis begitu bunyinya. Ya Abadzar, wahai Abu Jar, jadid as-safina. Fa innal bahru amik wa kujizadak habil. Fa inna safar ba'id wa khaffifil himla. Fa innal aqabah ka'u. Wa khlisil amal fa inna naqid basir. Ini diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ini sudah pernah kita kaji sebenarnya di awal-awal dulu ya. Sudah tamat tuh kitab ya. Apa tadi? Nasaihul Ibad. Itu ada 4 tuh pesan kepada kita. Ya Abadzar, wahai Abu Jar, itu sahabat Nabi. Jadid as-safina, perbaikilah perahumu. Fa innal bahru amik, karena lautan sangat dalam. Perbaiki niat kita, perbaiki iman kita. Karena hidup itu banyak ujiannya, banyak godaannya. Seperti lautan, ada karang ya, ada ombak, itulah itu. Jadi kalau kita enggak memperbarui iman, bisa rapuh hidup ini. Ujian tambah tahun tambah meningkat. Ya. Betul, Pak? Ya. Kalau kita tidak lanas dengan iman, maka akan rapuh hidup ini. Maka Rasul mengatakan, perbaiki terus, perbaharui terus iman. Karena hidup ini banyak ujiannya. Sama dengan laut. Ya. Ya, Pak Inwal Bahru Amin. Laut itu banyak gelombang, banyak ombak, banyak karangnya. Harus hati-hati itu ya. Yang kedua, wa kujizadak kamila. Fa inna safar ba'id. Perbanyak bekal, sempurnakan bekalmu kata Rasul. Karena perjalanan masih jauh. Nah, ini alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Nyambung Bang. Satu mata rantai sampai akhir. Maka kalau kita tahu jauhnya perjalanan, persiapkan bekal. Man arafa bu'da safar ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka persiapkan bekal. Kita akan menghadap Allah, persiapkan bekal. Dan Allah mengatakan tadi surat Al-Baqarah 197, bekal yang terbaik adalah takwa. Yang ketiga kata Rasul, peringan bawaanmu. Wa khaffil himla, peringan bawaan. Karena jalan terjal, umur bawaan, nah itu. Sehat bawaan, harta bawaan. Itu bawaan kita, peringan bawaan. Dengan gunakan umur, gunakan kesehatan untuk beramal soleh. Sehingga ringan kita menghadap Allah itu. Semuanya sudah digunakan untuk amal soleh. Tapi kalau kita punya umur maksiat, sehat maksiat, harta banyak dengan tidak halal lagi, digunakannya untuk bukan infak dan sebagainya, itu akan memberatkan di akhirat. Diberat dengan harta itu, dengan umur itu. Ringankan kata Rasul bawaan.
karena jalan sangat terjal menghadap Allah. Dan yang keempat, ikhlas dalam beramal agar semua perbuatanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Ini menunjukkan bahwa memang ya kita harus menjadikan waktu sebagai wasilah untuk memperbanyak amal soleh, ya, sehingga bekal kita sudah banyak nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahimakumullah, itu yang ketujuh, memperbanyak bekal, ya, yaitu bekal iman dan amal soleh, bekal takwa itu yang terbaik. Jangan menjadi orang yang goflah. Apa itu goflah, Pak? Yang lalai. Yang ketujuh, ya, delapan. Yang kedelapan, ini 9, Pak, ya, janji kan? Waspada. Ini waspada, hindari bencana waktu. Yang kedelapan. Pas kalian, kalau kita punya 3 ini, kita dalam bencana dengan waktu kita. 1, lalai. Itu bencana waktu, lalai. Afatul waktu salah satu. Bencana waktu itu ada 3. Yang pertama, lalai, goflah namanya, apa? Makanya gapleh dari goflah itu. Saya ingat kan, bukan? Untuk main gapleh, Pak, ya. Saya ingat sholat, Pak, ya. Saya ingat sholat, ingat pemajikan. Ini yang nggak boleh, yang nggak ingat sholat. Ayo, double neng-neng nih. Nah ini goplah. Jangan-jangan gapleh dari goplah. Itu ada ayatnya, Pak. Surah Al-Kahfi itu, ya. Ayat 28 itu. Jadi Al-28 itu, ya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang lalai hatinya dari zikir kepadaku. Dia ada orang-orang yang goflah, ya, orang yang lalai kepada Allah. Nanti ada bab khusus tuh tentang goflah. Ada macam lalai, bagaimana terapinya. Saya kira ada bab goflah namanya kan. Ini ya, bahaya, bencana waktu yang pertama goflah, lalai, ya. Itu surah Al-Kahfi ayat 28 dan juga nanti surah Al-A'raf 179. Karena ujungnya banyak penduduk neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Yang mereka punya hati nggak digunakan, punya mata nggak digunakan, punya telinga digunakan. Hati untuk memahami kebesaran Allah, mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, telinga untuk tidak mendengar ayat-ayat Allah. Ini nanti akan memenuhi api neraka. Al-A'raf 179. Maka untuk itu lalai yang pertama. Yang kedua, menunda pekerjaan. Jangan. Itu bencana waktu, Pak. Engkewe, jangan. Allahu Akbar, zuhur. Engkewe jam 12 kurang. Itu nggak boleh. Dila tu akhir amalaka ila lagad ma taqdiru an ta'mal yaum.